Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nama saya Faisal Terjadi dengan PM 23758060. Di sini saya akan menjelaskan modul 1 tentang basic device configuration. Yang pertama adalah switch bus class atau urutan booting switch. Before you can configure a switch, you need to be in on allow it to go through the first step. Explains. Sebelum mengkonfigurasi switch, perlu nyalakan dan membiarkannya melalui urutan buat 5 langkah. Untuk step 1 itu ada the switch lose a power on the post program and start in ROM. Asalkan membuat program uji mandiri drivers yang disimpan dalam ROM. Step 2 the switch lost the bootlegger software. Selanjutnya switch membuat perangkat lunak bootlegger. Step 3 the bootlegger perform low level CPU installation. With installation the CPU register which control where physical memory is mapped, the quantity of memory and its speed. Bootlegger melakukan instalasi CPU tingkat rendah. Bootlegger menginisialisasi register CPU yang mengontrol lokasi pemetaan memori fisik, kuantitas memori, dan kecepatannya. Step 4 the bootlegger introduces the file system on the system board. Bootlegger menginisialisasi sistem berkas flash pada papan sistem. Step 5 itu ada the bootlegger locate and load a default iOS operating system software image into memory and give control of the switch over to the iOS. Bootlegger menemukan dan membuat citra perangkat lunak sistem operasi iOS default ke dalam memori dan menyerahkan kendali peralihan ke iOS. Next, the boot system command atau perintah boot system. The switch attempt to functionality by using information in the boot environment variable. If this variable is not set, the switch attempt to load and execute the first accessible file I can find. Switch mencoba melakukan booting secara otomatis dengan menggunakan informasi dalam variable di lingkungan boot. Jika variabel ini tidak ditetapkan, switch mencoba membuat dan menjalankan file eksekusi pertama yang dapat ditemukannya. The iOS operating system then installation the interface using the Cisco iOS command into startup config file. Implementasi iOS kemudian menginisialisasi agar mereka menggunakan perintah Cisco iOS yang ditemukan dalam berkas startup config. In the example, dalam contoh di bawah ini, the boot environment variable is set using the boot system global configurasi mode command. Variable lingkungan boot ditetapkan menggunakan perintah mode konfigurasi global system boot. Next, switch LED indicator atau indikator LED saklar. Cisco Catalyst switches have several status LED indicator lights. Cisco Catalyst memiliki beberapa lampu indikator LED status to quickly monitor switch activity and performance. Menggunakan lead switch untuk memantau aktivitas dan kinerja switch dengan cepat. Switches of different model and feature set will have different LEDs and their placement on the front panel of the switch may also vary. Switch dengan model dan set fitur yang berbeda akan memiliki LED yang berbeda dan penempatannya di panel depan switch juga dapat divariasi. Fitur so the switch LED and the model button for access to catalyst. Gambar di bawah ini menunjukkan LED saklar dan tombol untuk saklar Cisco Catalyst seperti ini.
Next, recovering from a system crash atau memulihkan dari kerusakan sistem. The boot leader profit access into the system. The operating system cannot be used because of missing or the system file. Boot leader dapat diakses melalui koneksi konsol dengan mengikuti langkah-langkah. Uh, Step 1, connect PC by console cable to the switch console port. Sambungkan PC dengan kabel konsol ke port konsol saklar. Next, step 2, unplug the switch power cord. Cabut kabel dari saklar. Step 3, connect the power cord to the switch and letting press and hold down the mother button when the system light is still flashing green. Sambungkan kembali ke daya ke saklar dan dalam waktu 0 detik tekan dan tahan tombol mode saat lead system masih bertepi hijau. Server continue pressing the mode button until the system light turn the very amber and then solid green. Terus tekan tombol mode hingga LED system berubah menjadi kuning sebentar dan hijau solid. Tekan the boot leader switch. Tombol saat tombol boot leader. From enter in the terminal emulation server and the PC. From muncul di perangkat lunak emulasi terminal di PC. Untuk akses manajemen saklar. To prepare a switch for remote management access, the switch must have a switch serial interface or SPI configuration with an IP physical address and subnet mask or an IP physical address and encrypted language for IP physical. Untuk menyiapkan saklar untuk akses manajemen jarak jauh, saklar harus memiliki antarmuka virtual saklar atau SVI yang dikonfigurasi dengan alamat IP 4 dan topeng subnet atau alamat IP versi 6 dan tanda awalan untuk IP versi 6. The VVI is a virtual interface, not a physical port on the switch. In that to manage the switch from a remote network, the switch must be configured with a default gateway. SVI adalah antarmuka virtual, bukan port fisik pada saklar. Ingat bahwa untuk mengelola saklar dari jaringan jarak jauh, saklar harus dikonfigurasi dengan gateway default. Untuk contoh informasi di bawah ini dari record ke satu isi dengan kabel konsol. Next, switch SVI configuration example atau contoh konfigurasi switch SVI. By default, the switch is configured to have its management control from VLAN 1. Setelah dikonfigurasi agar manajemen dikembalikan melalui VLAN 1, all ports are assigned to VLAN 1. By default, for security purposes, it is considered a best practice to use a VLAN other than VLAN 1 for the management. VLAN is as VLAN 99 in the example. Setelah semua port ditetapkan ke VLAN 1 secara default. Untuk tujuan keamanan security purpose, yaitu dianggap bagian praktik terbaik untuk menggunakan VLAN selain VLAN 1 untuk VLAN manajemen seperti VLAN 99 dalam contoh di bawah ini. Ada 3 step. Yang pertama, step 1, konfigurasi the management interface. Step 2, ada konfigurasi the default gateway. Step 3, verify configuration.
Selanjutnya di sini ada konfigurasi switch speaker. Di sini ada 1.2.1.1 ada duplex communication atau communication duplex. The port of switch can be configured independently for different needs. Port saklar dapat dikonfigurasi secara independen untuk kebutuhan yang berbeda. This topic consists how to configure switch port, how to verify configuration, common error, and how to troubleshoot switch configuration issues. Untuk topik ini cukup cara mengkonfigurasi port, kesalahan umum, dan cara mengerjakan masalah konfigurasi saklar. Unlike full duplex communication, half duplex communication ini unidirectional. Komunikasi full duplex meningkatkan efisiensi bandwidth dengan memungkinkan kedua ujung koneksi untuk mengirim dan menerima data secara bersamaan. Half duplex communication creates performance issue because data can flow in only one direction at a time, often resulting in collision. Untuk sebagai komunikasi dua arah dan membutuhkan representasi. Mekanisme dibuat ketika port saklar hanya memiliki satu perangkat yang terhubung dan beroperasi dalam mode duplex penuh. Jadi itu ini full duplex and half duplex communication. Ini ada versi full duplex dan half duplex communication. Untuk full duplex communicationnya seperti ini dari NNSS simulatan nursery. Itu di bawahnya ada hal duplex communication, yaitu can or receive. Selanjutnya di sini ada konfigurasi switch port at the physical layer. Switch port can be manually configured with specific duplex and speed setting. Beralih port dapat dikonfigurasi secara manual dengan pengaturan duplex dan kecepatan tertentu. With the duplex interface configuration mode command to manually specific the duplex mode for a switch port. Gunakan perintah mode konversi antar muka duplex untuk menentukan mode duplex secara manual untuk port saklar. Use the split interface konfigurasi mode command to manually specify the speed. Gunakan perintah mode konfigurasi antar muka kecepatan untuk menentukan kecepatan secara manual. For example, misalnya seperti di bawah ini, dengan duplex. Di sini mismatch setting for the duplex mode and speed of switch port and cause connectivity issues. Auto negotiation correlates mismatch setting. Pengaturan yang tidak cocok untuk mode duplex dan kecepatan port saklar dapat menyebabkan masalah konektivitas. Kegagalan negosiasi otomatis menciptakan pengaturan yang tidak cocok. Nah, di sini ada auto NDIX atau otomatis NDIX. Which auto NDIX enable menonaktifkan auto NDIX Ethernet of cable can be used to connect to other device. Salah satu jenis kabel yang dapat digunakan untuk terhubung ke perangkat lain and the interface automatically adjust the communication successfully. Dan akan buka secara otomatis menyesuaikan untuk berkomunikasi dengan sukses.
The command to enable auto MDX is used in interface configurasi mode on the switch S1. Perintah untuk mengaktifkan auto MDX dikeluarkan dalam mode konfigurasi antarmuka berdasarkan seperti yang diberikan di bawah ini. Itu ada switch dengan config MDX auto. Nah, di sini ada switch verification command. Perintah verifikasi pengalihan. Database summary some of the more user-friendly switch verification command. Pada ini merangkum beberapa perintah verifikasi kata yang lebih berguna. Contohnya di bawah ini itu ada display interface status and configuration dengan aus command, asal interface, display current startup configuration dengan asal command, aus command show startup config, display current running configuration, running config. Itu informasi yaitu file system pada flash, hardware on software grafik atau persen. Nah, next, verify switch port configuration atau verifikasi configuration port switch. The show running config command can be used to verify that the switch has been correctly configured. Perintah seorang konflik dapat digunakan untuk verifikasi bahwa server telah dikonfigurasi dengan benar. From the sample address output and with one from environment information is shown in the video. Dari contoh keluaran singkat kepada siswa, beberapa yang konflik penting diberikan dari gambar di bawah ini. Ini dia seorang konflik dan kita ikut bentuknya seperti ini. Ini ada tiga. Yang pertama itu ada atas internet, untuk interface internet untuk mengkonfigurasi interface is konfigurasi with the management VLAN, konfigurasi dengan manajemen VLAN. Yang kedua ada is konfigurasi with and konfigurasi for address of, konfigurasi dengan anak konfigurasi 4. Dan yang nomor 3 ada di the default gateway, gerbang default gateway dapat diatur ke 2 titik 17.9.1. Di sini ada network access layer resist, yaitu masalah lakukan akses ke jaringan. The output from the show interface command is useful for detecting common media users. Output dari perintah show interface berguna untuk mendeteksi masalah media umum. And of the most important part of this output is display of the line and data link protocol status. Salah satu bagian terpenting dari keluaran ini adalah pembelian status protokol jalur dan tautan data. Based on the output of the show interface command, possible problem can be fixed which is follow. Berdasarkan output dari perintah show interface, kemungkinan masalah dapat terjadi sebagai berikut. Number one, interface is up on the line protocol is down. Itu juga terbuka aktif dan protokol selanjutnya aktif dengan masalah. There could be an encapsulation type mismatch. Mungkin ada yang diciptakan tipe encapsulation. Number 4, if the line protocol and interface are both down, a cable is not attached.
Jika protokol saluran yang ada belum mati, kemungkinan kabel tidak terpasang. Berarti if the interface is administratively down, it has been manually disabled. Jika komputer mati secara administratif, itu telah dimatikan secara manual. So interface command output as highlighted in the example 31 for interface pas internet 0/18. Next, interface input and output error atau kesalahan input dan output antarmuka. Input error in is the sum of all error in the datagram that were received on the interface being examined. This includes run, giant, versi, maybe, buffer, form, apparent, and ignorant. The reported input error from the cell interface command including the following. Uh, Number one, run. Kemungkinan atau bagian run. Number two, giant raksasa, yaitu akan that are larger than the maximum allowances are kajian. Bingkai internet yang lebih besar dari maksimum diizinkan disebut raksasa. Versi error itu pada internet dan antenitas error. Output errornya itu ada collision and head collision. Collision itu collision in half duplex operation are normal. However, you shall never see collision on an interface configuration for full duplex communication. Light collision itu light collision refers to collision that occur after noticeable bits of the frame has been transmitted. Next, tabulating network access variables menyelesaikan masalah lapisan akses jaringan. Itu satu skenario involving the connection tabulasi untuk troubleshoot scenario involving the connection or the connection between switch and another device. Follow the general process shown in the video. Itu pertama itu ada perform asal interface. This interface up ketika itu dia menawarkan dua pilihan. Yang ketiganya ada tiga pilihan. Untuk yes itu yang pertama ada indication of NI noise. And number two, verify the black setting is properly set on both ends. Internet itu ada yang pertama verify proper kabel, test kabel and connector of the net. Verify speed is properly set on both ends. Selanjutnya ada isi problem chapter playlist. Saya akan melihatkan down dimana akan menunjukkan dokumen the word and extract the usage. Sehingga ada syntax chapter akan diganti sudah. Configuration suite interface based on the specific requirement. Spesifikasi requirementnya seperti di bawah ini. Untuk mengisi mode access internet. Oke, menurut saya
Bila ada salah kata, saya Andri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So yeah, the Telnet operation, Telnet use TCP port 22, and it is an older protocol that uses unsecure plain text transmission of authorization authentication, which is username and password, and the data transmitted between the communication device and the thread after that can monitor packets reason-wise. So, for example, in this figure, the thread actually capture the username admin and password CCNA for the telnet session is in here, and SSH operation is encrypted password in here. It will encrypt it, and the verify the switch, the enable switch on Catalyst 2960 switch. The switch must be an iOS software inside cryptographic encrypt with features and capabilities. Use the slow version command on the switch to see which iOS the switch is currently running. So yeah, the configure SSH. There's 6 step. First step is here, verify this SSH user port. Second is configure the IP domain. That one is generate RSA key pairs. Fourth one is configure user authentication. Fifth one is configure the PTY lines, and the last one is enable SSH version 2. So yeah, in here you can see in security configuration, which is you need to enter your IP address from the server that you want to connect for net, and after that you open that, and that's it. So yeah, basic router configuration. The configuration, Cisco routers and Cisco switch have many similarities. They support a similar model operating system, similar command structures, and many of the same commands. In addition, both devices have similar initial configuration steps. For example, the following configuration tasks should always be performed. Name the device to disqualify it from the other routers and configure passwords as shown in the example is here. Configure a banner to provide a legal notification of unauthorized access as shown in the below. And set the change on the router as shown in the below. Next one is syntax checker. In the syntax activity, you will configure a basic R2, which is safe. Copy running config startup config within here. Safe. So yeah. Fourth one is on this question fit between switch and routers is the side of in the interface supported by each. For example, layer 2 switch support LANs, therefore they have multiple faster internet and or gigabyte Ethernet ports. The dual stack topology in this figure is used to demonstrate the configuration of router IPv4 and IPv6 interface is shown in the below picture. Next is configure router interface. Router support LANs and WANs can interconnect different types of network. Therefore, sup- for example, G2 access R's F1 or 2 integrated gigabyte Ethernet interface with an high-speed WAN interface card. HWIC slots to accommodate other types of network interface, include serial, DSL, and cable interface. To be available, interface must be configured with at least one IP address, activate, and description. The syntax checker. So the configure in here with no shutdown. So we, yeah, the next one is IPv4 loopback interface. The loopback interface is a logical interface that is internal to the router. It is not assigned to a physical port and can be never connected to any other device. It is considered as a software interface that is automatically placed in an up state as long as the router is function. Loopback interface is useful in testing and managing a Cisco iOS device because it means it assures that at least one interface will always be available. So yeah, uh, the example is in here.
Access multiple loopback interface can be enabled on the router. The IPv4 address for each loopback interface must be unique and unused by any other interface as shown in the example configuration of loopback interface 0 and on R1 router. Okay, so I'll show you the packet tracer, which in here. I'll show you in here. Okay, I'll show you the packet tracer from configure router interface, which is in this. In this objective that you need to configure IPv4 addressing and verify connectivity. And the last one is configure the IPv6 address and verify the connectivity. So yeah, both IPv4 and IPv6 should be configured in each PC with the IPv4 should be addressing in PC1 and PC2, and the last one is IPv6 will be addressing to PC3 and PC4. As shown in below, this is PC3 and PC4 have same IPv6 address in here, and the IPv4 is same like this. They need to verify the connectivity, and it it is in here. It's showing that it's connected. So I show you the IPv4 for PC1 and PC2 is it's this IP address, and this is the second PC or the PC2 address, and that's it. And we'll presented the next capital, which is capital 1.5 and 1.6. That's that's all from me. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Satria Deva Praditya akan melanjutkan penjelasan modul 1 tentang basic device configuration. Nah, di sini saya akan menjelaskan 1.5 hingga 1.6. Nah, langsung saja. Jadi 1.5 berisi tentang verify directly connection network ya. Kita langsung saja ke penjelasan pertama, yaitu 1.5.1 itu adalah interface verification command atau perintah verifikasi interface ya. Interface itu antarmuka. Jadi di bagian pertama ini ada beberapa perintah ya, perintah show yang dapat digunakan untuk memverifikasi operasi dan konfigurasi suatu interface ya. Nah, jadi topologi pada gambar ini digunakan untuk menunjukkan verifikasi pengaturan antar muka router. Nah, jadi di sini ya kita berfokus pada dua router ini. Nah, jadi perintah show ini dapat melihat isi dari atau config yang sudah kita gunakan di salah satu router dengan cara melakukan perintah seperti show IP interface brief ya, atau show IP versi 6 interface brief ya. Nah, contohnya seperti di bawah ini ya. Jadi perintah berikut ini sangat berguna untuk mengidentifikasi suatu antarmuka dengan cepat. Nah, jadi mengidentifikasi maksudnya itu bisa melihat secara keseluruhan ya konfigurasi pada suatu router ataupun switch ya, tapi kita di sini berfokus pada routernya ya dalam topologi ini. Nah, di sini ada tiga. Yang pertama itu show IP interface brief atau show IP versi 6 interface brief. Nah, ini berguna untuk menampilkan ringkasan pada semua antarmuka termasuk alamat IP versi 4 atau IP versi 6 dari antarmuka atau interface dan status operasional saat ini. Nah, jadi bisa menampilkan dua ya, yang ini untuk IP versi 4 dan ini untuk IP versi 6-nya. Yang kedua ada show running config interface atau interface ID. Nah, jadi di sini untuk ini untuk menampilkan perintah yang ditetapkan pada antarmuka yang ditentukan. Jadi maksudnya itu khusus gitu interface
spesial ya di sini untuk lebih spesifik gitu ya. Kalau ini kan keseluruhan. Nah, kalau perintah ini untuk hanya misal switch, hanya switch yang ditampilkan, tidak untuk PC seperti itu. Selanjutnya ada show IP root and show IP versi 6 root. Nah, ini untuk menampilkan isi tabel routing IP versi 4 dan IP versi 6 yang tersimpan pada RAM. Nah, jadi intinya perintah ini adalah untuk menampilkan tabel routing pada IP versi 4 dan IP versi 6. Seperti yang di atas, ini untuk IP versi 4 dan ini untuk IP versi 6-nya. Nah, yang penjelasan selanjutnya 1.5.2 atau verify interface status atau verifikasi status ya. Nah, jadi output dari perintah show IP brief, show IP interface brief dan show IP versi interface brief, nah dapat digunakan untuk dengan cepat mengungkapkan status dari semua antarmuka pada router. Jadi kita bisa memverifikasi bahwa antarmuka aktif dan beroperasi sebagaimana ditunjukkan oleh status up and protokol dan protokol up. Nah, di sini ya, status up and protokol up seperti yang ditunjukkan dalam contoh. Nah, dalam contoh ini ya, output yang berbeda akan menunjukkan masalah dengan konfigurasi atau kabel. Nah, bisa dilihat di sini ya. Ini adalah statusnya adalah up untuk gigabit Ethernet 0/0/0, untuk 00/1 up juga serial. Nah, serial ini down ya. Jadi seperti yang dijelaskan di sini ya, output yang berbeda akan menunjukkan masalah dengan konfigurasi atau kabel yang berbeda juga ya. Selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan berikutnya, yaitu 1.5.3 itu tentang verify IP versi 6 link local and multicast address, adalah verifikasi alamat lokal dan multicast ya. Nah, selanjutnya di sini ada output dari perintah show IP versi 6 interface brief menampilkan dua alamat IP versi 6 yang dikonfigurasi per interface. Satu alamat adalah alamat unicast global IP versi 6 yang dimasukkan secara manual. Alamat lainnya yang dimulai dengan ini FE80 ini adalah alamat unicast link lokal untuk interface tersebut. Nah, jadi alamat link lokal secara otomatis itu ditambahkan ke interface setiap kali alamat unicast global ditetapkan. Nah, jadi interface jaringan IP versi 6 diharuskan memiliki alamat link lokal, tetapi tidak harus alamat unicast global. Nah, jadi di situ ya, intinya di situ ya. Jadi untuk IP versi 6 itu harus memiliki alamat link lokal ya, itu harus memiliki. Tetapi ya, but not exactly a global unicast address. Tidak harus memiliki alamat unicast global. Nah, jadi ini ada perintah show IP versi interface gigabit Ethernet 0/0/0 ini adalah akan menampilkan status antarmuka dan semua alamat versi 6 yang dimiliki oleh interface tersebut. Nah, bersama dengan alamat link, alamat lokal dan alamat unicast global. Nah, output mencakup alamat multicast yang ditetapkan ke interface. Nah, dimulai dengan awalan FF02. Nah, seperti yang ditunjukkan pada contoh. Nah, ini bisa dilihat ya, mulai dari FE02. Nah, di sini ya muncul semua ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke 1.5.4 verify interface configuration. Nah, di sini jadi output dari perintah show running config interface menampilkan perintah saat ini yang diterapkan pada antarmuka yang ditentukan seperti yang ditunjukkan. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Harusnya ada pagar ya di sini ya. Show running config interface gigabit. Di sini akan menampilkan build konfigurasinya seperti ini. Nah, di sini ada dua perintah berikut digunakan untuk mengumpulkan informasi antarmuka yang lebih rinci. Nah, jadi bisa kita show interface, dia akan menampilkan
informasi antarmuka atau interface dalam jumlah aliran paket yang untuk semua interface pada perangkatnya. Jadi akan menampilkan seluruh informasi dan jumlah aliran paket ya yang telah dikirimkan. Selanjutnya IP show IP interface dan show IP6 interface ini 6 interface adalah untuk menampilkan informasi terkait IP versi 4 dan IP versi 6 untuk semua interface pada router. Nah, lanjut 1.5.5 verify router. Nah, di sini output dari perintah show IP root dan show IP versi 6 root memperlihatkan 3 entry jaringan yang terhubung langsung dengan 3 entry interface host lokal seperti yang ditunjukkan dalam contoh. Nah, kita langsung saja ke contohnya. Nah, ini jika kita memasukkan perintah show IP router, show IP root. Nah, jadi router ini memiliki max/32 ini. Dan untuk IP versi 4-nya ya di sini. Untuk IP versi 6-nya itu /nya 128 ya. Bisa kita lihat di sini ya. Jadi router lokal adalah untuk rute pada router yang memiliki alamat IP. Nah, jadi rute ini digunakan untuk memungkinkan router memproses paket yang ditunjukkan ke IP tersebut. Nah, ini adalah penjelasannya ya. Jadi huruf C di samping rute adalah tabel perutaan menunjukkan bahwa ini adalah jaringan yang terhubung langsung. Bila interface router dikonfigurasi dengan alamat unique cache global dan dengan status up/up, awalan dan panjang awalan IP versi 6 ditambahkan ke tabel perutaan IP versi 6 sebagai rute yang terhubung. Nanti seperti itu ya. Di sini. Nah, jadi perintah ping untuk IP versi 6 identik dengan perintah yang digunakan dengan IP versi 4. Nah, bedanya ya di sini ya. Kecuali alamat IP versi 6 yang digunakan seperti yang ditunjukkan dalam contoh. Perintah ping digunakan untuk memverifikasi konektivitas layer 3 pada router 1 dan PC 1. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Ini kita masukkan IP versi 6-nya. Nah, di sini akan muncul ya di sini. Lanjut 1.5.6. Nah, di sini adalah tentang out filter show command output atau filter ya, atau output perintah untuk filter show ya. Nah, di sini jadi ada perintah yang menghasilkan beberapa layer output secara default dijeda setelah 24 baris. Nah, di akhir output yang dijeda text more akan menekan enter akan menampilkan baris berikutnya, dan menekan bila spasi akan menampilkan rangkaian barisan berikutnya. Nah, jadi jika kita memasukkan show, dia biasanya akan muncul ya di sini show more untuk melihat. Nah, kita bisa memencet enter ataupun mencet spasi ya. Nah, kita langsung masuk ke ini. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, jadi di sini tuh ada 4 parameter penyaringan yang dapat digunakan setelah pip ya. Nah, itu ada selection. Nah, selection untuk apa? Menampilkan seluruh bagian yang dimulai dengan ekspresi penyaringan seperti yang ditunjukkan dalam contoh. Nah, jadi show running config garis selection len VTY. Nah, VTY 0. Nah, ini passwordnya sudah di encryption ya, makanya hasilnya seperti ini ya. Nah, kita buka di include. Include itu meliputi semua baris keluaran yang cocok dengan ekspresi penyaringan setelah ditunjukkan dalam contoh. Nah, di sini ya. IP show IP interface brief. Nah, di sini akan muncul semua mulai dari semua jaringan yang terkoneksi ya di router 1. Nah, untuk exclude-nya, nah ini adalah mengecualikan
semua baris keluaran cocok dengan ekspresi penyaringan. Nah, jadi dikecuali ya ini eh, kebalikannya ya. Di sini kita bisa langsung include up. Nah, di sini akan melihat semua up. Nah, kalau di sini extrude un unsigned. Nah, interface API oke metodenya dia akan lebih detail. Untuk begin, nah begin tuh menampilkan semua baris keluaran dari titik tertentu dimulai dengan baris yang cocok dengan ekspresi penyaringan seperti yang ditunjukkan dalam contoh ya. Nah, seperti ini ya. Dia akan lebih detail dan juga ada ini ya kode huruf-hurufnya ya seperti dijelaskan jelaskan sebelumnya ya. Nah, selanjutnya adalah 1.5.7. Nah, di sini 1.5.7 ini adalah sebuah syntax cracker ya untuk contoh ya. Contohnya itu seperti show running config lalu garis lalu kita pilih selection section line font. Nah, dia akan muncul ya. Nah, contoh-contohnya seperti ini. Bisa kita lihat lagi di sini, kita copy. Sini kita paste, lalu begin line. Kok tidak bisa? Ini seperti itu ya. Dia akan menampilkan ini seperti harus berurutan ya. Bisa juga show IP interface brief, lalu include down dan include up ya. Nah, lanjut untuk selanjutnya. Nah, di sini adalah masuk ke comment history atau fitur history atau fitur untuk riwayat perintah ya. Nah, jadi kita di sini bisa memasukkan sebuah perintah untuk melihat komen-komen ya, sebelumnya. Nah, jadi untuk memanggil kembali perintah dalam buffer riwayat tekan Ctrl P. Nah, atau tombol panah ke atas. Nah, jadi kita bisa menggunakan Ctrl P. Nah, biasanya untuk lebih cepat kita bisa menggunakan tombol A ke atas ataupun ke bawah ya untuk melihat komen-komen di paket tracer atau di router yang kita gunakan sebelumnya ya untuk mempercepat. Nah, lanjut di 1.5.9 ini. Nah, di sini kita bisa ataupun kita bisa melihat secara keseluruhan dengan ini show history. Kok tidak mau? Oke, kita lihat di sini. Jadi seperti itu ya, hasilnya bisa ya di sini ya history, tapi tidak apa-apa. Nanti seperti itu kita bisa melihat langsung secara keseluruhan dengan memasukkan show history ini ya. Nah, lanjut. Nah, ini adalah contoh untuk verifikasi directly connected network. Nah, lanjut saja. Nah, ini adalah sebuah jawaban ya. Ini sudah saya jawab. Nah, lanjut ke versi ke ini modul 6. Ini adalah implementasi small network. Ini adalah lab ya, konfigurasi basic untuk router. Nah, selanjutnya kita masuk ke 1.6. Nah, di 1.6 ini ini adalah isi tentang apa yang saya pelajari di modul ini ya. Mungkin kita bisa melihat apa sih isi dari ini ya lab ini ya. Coba kita dulu kita buka. Nah, di sini kita akan mencoba ya untuk mengkonfigurasi basic dari router. Sebentar, dan loading.
Oke, nah, di sini ada skenario nya, ini kita up biar lebih kelihatan. Nah, di sini ya untuk step pertama Cisco server dari Cisco switch kita masukkan oh ini switch ya. Oke, kita masukkan server dulu, Shielder rack, lalu PC, lalu switch, router. Di sini lalu kita hubungkan ya. Kita hubungkan sebentar. Kita hubungkan sebenarnya kabel ini. Sebentar kita lihat di sini router kabel apa ini, kita cek dulu. Copper strike, di sini kita lihat dulu sebentar. Oke, kita lihat dulu nih sebentar. Kita hubungkan di sini dengan di sini ya. Oke, lalu kita hubungkan ini ke server. Oke, lalu kita hubungkan ini dengan PC. Nah, kita juga akan menghubungkan ini ya, nanti langsung saja kita masukkan kabel konfigurasi router. Mana konsol, phone, mana konsol ini ya. Oke, nah sudah, langsung saja kita mulai konfigurasinya ya. Kita lihat di sini, kita bisa cek di sini. Nah, di sini adalah checkpointnya, bisa kita lihat. Langkah pertama kita masuk ke PCA. Nah, di sini kita masukkan dengan kita on kan dulu, lupa. Oke, kita ke desktop, ke IP. Ini kita top biar tidak hilang. Kita slash ke bawah. Di sini kita masukkan, kita statis. Ini kita statis juga. Kita lihat di PC 1 itu adalah IP-nya 192.168.1.10. Nah, di sini ya 25 di 192.168.1.1. Oke, untuk IP versi 6-nya di sini kita copy saja, karena terlalu panjang. Ini kita paste, kita tab 62 ya. Oke, 62. Nah, di sini kita masukkan default gateway. Kita paste di sini. Sudah. Nah, ini untuk PC 1. Ini kita close saja jika sudah. Nah, lanjut kita ke server. Lanjut, jangan lupa kita on kan terlebih dahulu, lalu kita ke desktop, ke IP. Ini kita statis. Kita cari server. Nah, ini kita top biar tidak hilang. Ini untuk IP versi 4-nya. Lalu ini benar. Kita paste lagi, ini kita 1.
Nah, selanjutnya itu versi 6, kita copy di sini, kita paste di sini 64, lalu kita default gateway kita copy. Nah, ini cara cepatnya ya. Oke. Nah, ini kita close. Nah, jika sudah, kita langsung mengkonfigurasi router ya. Jangan lupa nih routernya di on kan. Nah, kita lihat di sini ya, kita on kan. Ya sudah, kita masuk ke sini, kita ke terminal, lalu kita oke. Sini sedang jalan ya routernya. Kita tunggu sebentar. Harusnya teman-teman jika ingin lebih cepat ya tadi langsung dihidupkan saja ya berhubung tadi karena saya lupa hidupkannya. Jadi ini kita no, kita enter kembali, kita enable, lalu kita konfigurasi terminal. Saya masuk ke sini, kita ubah dulu namanya jadi hostname adalah R1, kita enter. Jika sudah, kita lihat ini sebentar, kita cek dulu disuruh. Selanjutnya kita kasih IP domain ya, IP domain name itu CCNA ini ya, CCNA minlab.com. Nah, jika sudah, kita enter. Salah ya, .com. Nah, lalu kita encrypt password ya, dengan cara seperti ini, service password encryption, kita enter. Nah, jika sudah, lalu kita ke secure ya, di sini ini 12 berarti kalau tidak mau dia security password min 12. Saya lupa, saya salah, strip. Oke. Lalu kita masukkan passwordnya ya di sini. Nah, username-nya ini copy, lalu di sini kita paste, lalu kita di sini password ini. Nah, sudah ya, username dan password. Lalu kita crypto generate RSA generate case modulus 1024. Nah, ini kita langsung saja ya. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita enable secret. Nah, di sini ya, enable secret Oke, ini kita copy, kita enter. Jika sudah, lalu kita masuk ke line console 0. Oke, nah, di sini kita kasih passwordnya ini untuk line console 0. Kita paste di sini, ini kita hapus line console 0. Lalu kita masuk ke sec timeout itu 40 ya. Oke, jika sudah, lalu kita login, lalu kita ke line VTY. Ini kita exit terlebih dahulu, lalu kita ke line
PTY 04 kita masuk, lalu kita kasih passwordnya ini ya, Cisco VTY. Oke, lalu kita kasih sama ini, kita masuk ke timeoutnya juga sama, login, input salah, yang ini kita kalian konsol kosong 04 bagian input dulu. Oh salah, kita transport input SSH. Oke, lalu kita login lokal. Oke, kita exit, lalu kita masuk ke banner mode, lalu ke dilarang masuk kecuali admin ya, kita enter. Jika sudah, kita langsung masuk ke IP versi 6 unicase. Oke, benar, kita lihat oke benar ya, routing. Lalu kita masuk ke interface G 0/0/0, lalu kita IP address 192.168.0.1.255.255.255.0. Oke, kita enter, lalu kita ke IP versi 6 address itu FE ini ya, ini kita copy, link lokal. Oke, jika sudah versi 6 itu ya, sebentar, ini ya original ya. Oke, copy, kita paste di sini, lalu kita /64, kita enter. Jika sudah, description connection to server. Oke, jika sudah, lalu sh, lalu kita exit, lalu kita masuk ke interface G 0/0/1. Ini sama seperti sebelumnya ya, kita lihat IP add, kita masukkan ini ya, copy paste, pasti 25.25.25.2, kita enter, lalu kita masuk IP versi 6, addressnya ini /64, kita copy, kita enter, lalu descriptionnya sebentar, connect to S1. Oke, lalu
down. Oke, lanjut yang terakhir ya. Sebentar. Interface. Back now. Look back now. Tidak mau dia. Interface. Oh, kita exit dulu. Look back now. Oke, kita masuk. Sudah masuk ya. Lalu kita IP address masuk sebelumnya. Kita copy, kita paste di sini 255.255.255.0. Oke, sudah. Jika sudah, di sini kita langsung ke IP versi 6. Address kita copy di sini. Lalu kita enter. Lalu kita kasih descriptionnya itu back adapter saja. Oke, lalu kita mau shutdown, lalu kita exit. Oke, di sini langsung kita login blog for 120 attempt 3 return 60. Oke, lalu di sini kita exit. Oke, di sini kita lihat clock ya. Mungkin ke clock set kita basing saja 12.00 12. Enggak, ini saya basing saja ya. Oke, lalu kita copy and start. Di sini hanya 90 ya, coba kita lihat apakah ada yang kelewat. Replik lensnya tidak masuk, link lokal, username di server. Kira-kira cukup sekian aja, kira-kira cukup. Begitulah cara untuk konfigurasi ya, kurang lebihnya ya. Mungkin sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.